Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak maupun Ibu yang sudah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian kami yang berupaya untuk mengevaluasi parameter confidence level, nilai confidence level dalam evaluasi statistik dari low contrast detectability yang kami bandingkan dengan nilai mata pengamat, di mana di sini pengamatnya adalah para fisikawan medis dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, dan diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan nilai confidence level yang lebih mendekati dari keadaan real di lapangan. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan semoga keberkenaan, kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam penelitian ini menjadi amal jariah dan berkontribusi lebih besar kepada penelitian fisika medis di Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan berkaitan, jadi penelitian ini akan membahas tentang pentingnya low contrast detectability, begitu ya. Jadi, meskipun bukan menjadi parameter QC wajib, namun detektabilitas kontras rendah menjadi salah satu nilai yang perlu dievaluasi, mengingat pentingnya, terutama ketika kita membahas tentang citra CT terhadap perbedaan lesi maupun objek-objek seperti itu ya. Dan salah satu cara pengujiannya itu adalah dengan low contrast detectability yang dapat dilakukan dengan phantom-phantom tertentu. Salah satunya adalah phantom ACR. Di penelitian ini kami menggunakan phantom ACR, di mana phantom ACR memiliki low contrast modul pada modul kedua. Bisa dilihat di sini bahwa low contrast pada phantom ACR ini gambarnya adalah seperti di gambar B. Nah, dari gambar B kita lihat bahwa di diagramnya ketika kita gambarkan secara realnya itu ada 6 objek dengan 5 objek ini merupakan pasangan hole. Jadi ada satu objek 25 mili, berdiameter 25 mili, ada 4 objek, satu deret, 4 objek 2 mili, satu deret 4 objek 3 mili, satu deret 4 objek 4 mili, satu deret 4 objek 5 mili, satu deret 4 objek 6 mili. Nah, dari kelima modul ini modulnya belakangnya itu adalah air. Dan nilai objek-objek ini itu adalah objek kontras rendah, yang mana objek-objek ini bernilai sekitar 6 HU. Makanya kenapa ketika kita menilai kontrasnya dari objek terhadap background, nilai kontrasnya adalah sekitar 6 HU, dan menjadikan bahwa objek ini adalah objek-objek yang berkontras rendah. Nah, dari sini dulu, nanti ini akan menjadi fokus pada kepentingan penelitiannya Bapak Ibu karena sebagai pengamat, dan nilai ini akan dibandingkan dengan pengamatan real di lapangan. Nah, di sini ini adalah pengenalan tentang modul ACR-nya dulu nggih. Habis ini saya akan jelaskan tentang caranya per aplikasinya, seperti itu. Baik, untuk pengukurannya seperti apa sih Mbak Rizka? Gitu ya. Jadi pengukurannya dilakukan dengan menilai sampai sejauh mana mata kita itu bisa membedakan objek berkontras rendah ini, seperti itu. Misalkan ketika kita melihat citra ini ya, citra di samping kiri, maka bagi mata saya itu masih membedakan hanya pada objek barisan objek low contrast pada barisan ini, yang mana ini adalah nilai 5 mili. Maka low contrast detectability pada citra ini adalah 5 mm. Dan itu nanti tergantung pada mata saya. Misalkan kok pada matanya Bapak atau Ibu ternyata enggak kok, bagi saya itu saya masih terlihat di 4 mili misalkan, di sekitaran sini masih kelihatan kok saya. Ya kan? Oh, maka ya silakan dipilih di 4 mili. Intinya semua pendapatnya Bapak Ibu menjadi acuan kami dalam menilai atau menghimpun data, sehingga silakan dipilih sesuai dengan kemampuan atau persepsi yang diperoleh oleh Bapak maupun Ibu. Dan tidak perlu memaksakan nggih kok. Kayaknya ini saya kelihatan kok 3 gitu, padahal sebenarnya kalau 3 ini saya tidak mungkin ya gitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya, memang sama sekali nggak kelihatan ya jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan memang
apa namanya, oh saya kelihatannya sampai sini aja ya enggak apa-apa gitu ya. Karena memang ini adalah penilaian dari mata pengamat dan semua penilaian dari Bapak Ibu sekalian sangat kami pertimbangkan seperti itu. Di sini saya izin menjelaskan cara pengukuran eh, low contrast datability dengan software Imagy. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka software Imagy-nya terlebih dahulu ya, yang pasti. Saya izin share entire screen saya. Di sini saya akan membuka software Imagy. Setelah terbuka, maka silakan pilih Open dan pilih objek. Di sini saya ada tiga variasi, filter, KV, dan MA. Dan sudah saya sesuaikan dengan output dari Google Chrome, sehingga atau Google Form yang sudah saya buat, sehingga bisa dimulai dari filter, variasi filter terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa di open. Nah, ketika sudah di open, ini masih perlu disesuaikan windownya dulu ya, karena ini adalah objek low contrast, sehingga kita perlu pilih tab read image, pilih adjust, dan window atau level. Nah, dari sini bisa disesuaikan sesuai pengamatan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sendiri sampai casingnya ini tidak terlihat ya. Lalu kalau window levelnya sudah diatur, sekarang mengatur window width-nya sehingga sampai kelihatan objek low kontrasnya ya. Nah, ini sudah cukup kelihatan. Tapi karena memang filter edge itu cukup apa ya, memberikan noise atau memodifikasi citra sedemikian rupa sehingga memang agak cukup tidak jelas ya. Jadi memang sangat tricky. Kalau di sini ini adalah cukup bagi mata saya untuk melihat bahwa ada objek 25 mili dan ini adalah deretan dari 6 mili. Maka ketika kita sudah melihat di sini, kita buka formnya dulu ya. Em, di sini silakan isi dari nama Bapak Ibu. Misalkan saya Rizka asal dari Undip. Kemudian berikutnya, maka seperti yang tadi kita pilih adalah filter E1, maka Bapak Ibu bisa memilih ketika melihat pada citra, pada sejauh mana sih citra ini masih bisa terbedakan. Kalau dalam pengamatan saya hanya bisa membedakan sekitar di 6. Maka ketika berarti minimum detectability contrast pada citra E1 adalah 6. Itu bagi pengamatan saya. Tapi andai kata Bapak Ibu mengamati, loh, menurut saya 5 kok Mbak Rizka. Maka silakan pilih nomor 5 atau objek 5 mili. Jadi tidak perlu memaksakan, tidak perlu juga terlalu melonggarkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat berdasarkan mata masing-masing. Dan tidak akan ada data yang kami tinggalkan ya. Jadi data yang kami peroleh semuanya dari Bapak Ibu akan kami pertimbangkan dalam penelitian ini. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu ragu dalam melakukan penilaian. Nah, setelah sudah, maka Bapak Ibu bisa berlanjut ke eh, citra berikutnya dengan membuka Open, pilih filter E2, dipilih, maka akan terbuka citra filter E2, disesuaikan lagi, di-adjust, dan kemudian baru dilakukan pengukuran. Dan begitu pula seterusnya sampai variasinya selesai. Seperti itu ya. Ini filter E2, nanti dilakukan penelitian, misalkan ternyata di E2 kok masih di 5 mili, E3 5 mili, E4 4 mili misalkan, LU 4 mili, ini 4 mili misalkan ya, ini saya juga belum tahu. Nah, terus ini saya random pick saja ya, isi 6, ini 5, ini misalkan 4, ini misalkan 3, 24, 94, misalkan ya. Ini saya bukan acuannya ya, jadi silakan dipilih sesuai kehendak Bapak Ibu. Ini variasi kafe. Kalau variasi kafe dipilih juga tadi, ini boleh dikasih kesan pesannya atau saran untuk penelitian ini, lalu dikirim. Nah, maka jawaban Bapak Ibu otomatis sudah terekam pada sistem kami dan siap untuk dievaluasi dalam penulisan jurnal, begitu. Nah, jadi mungkin itu ya. Eh, selamat Selamat berkontribusi, selamat menilai. Saya tunggu hasil evaluasi dari Bapak Ibu sekalian dan
Terima kasih banyak karena di sini memang sukarela ya volunteering dari Bapak Ibu. Saya harap yang bisa membalas hanya Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan saya kabari juga ketika misalkan sudah ada terbit dari jurnalnya maupun hasil apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. Silakan follow up saya, insya Allah saya akan balas dan berikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.